minute. God, beautiful, amazing. Pensil. Seperti yang Anda bilang di video sebelumnya, perihal Kamen Rider Zetsu tanggal 11 Juli itu akan menjadi tanggal yang penting untuk kita-kita semua karena ada special exhibition nih. Ternyata lebih dari itu, nggak cuman exhibition aja. Jadi begini guys, disimak dulu, tolong disimak dulu. Rencananya, Anda mau bikin bahasan mengenai eksibisi di Shanghai ini kan langsung hari ini ya. Si Toei berulah. Tiba-tiba hari ini, tanggal 11 juga nih ya, jam setengah 8 pagi, mereka itu udah ngerilis teaser kedua untuk Kamen Rider Zetsu. Oke, jadi soal ini Ana up duluan ya. Yang kalian tonton duluan ini Ana up duluan. Jadi prioritas utama. Ini Ana langsung syuting pagi-pagi ya, belum tidur pula. Jadi bisa aja ya saat Ana upload video ini, eksibisinya itu sudah dibuka dan dimulai. Pasti banyak lagi kan tuh ya info-info yang nyusul ya. Jadi nggak perlu latah, tidak perlu spam, nggak perlu panik, dan nggak perlu kasih tahu balik ya. Karena soal itu pasti Ana itu udah tahu. Terutama yang di TikTok nih, yang suka spam Ana nggak kira-kira ya. Dan berarti ya, untuk info-info lainnya bakalan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kalau misalkan Ana belum upload, ya udah pasti itu Ana up di fanpage duluan langsung saat itu juga on time ya. Jadi kita nih ya, Ana dan Mike ya, admin Ana selalu standby 24 jam sama info-info yang keluar. Kalau misalkan Mike tidur, Ana yang up kalau ada. Kalau Ana tidur ya, Mike yang up gitu. Ganti-gantian aja ya. Jadi nggak akan terlewat lah info sekecil apapun. Ana shiftnya itu sore sampai subuh atau pagi. Sementara kalau Mike itu shiftnya itu pagi sampai siang atau sorean ya. Kurang gila apa kita? Jadi kesimpulannya di pembahasan yang ini ya. Jadi video ini tuh breakdown teaser kedua. Video selanjutnya kita bahas soal eksibisi atau form-formnya Zetsu yang lainnya. Simpelnya kayak gitu. Kalau bisa Ana upload 2 kali lagi dalam sehari ya bakalan tak lakukan. Dan kalau ada info-info yang bisa sekalian tak sampaikan, bakalan tak sampaikan juga ya. Teaser kedua dari Kamen Rider Zetsu nggak kalah keren dibanding yang pertama kemarin. Dan langsung bikin Ana merinding lagi guys. Kalau di PV pertama kemarin mereka itu konteksnya memamerkan si Zetsu itu pertama kali bentuknya kayak gimana, pewarnaan dan segala macem. Kali ini highlight teaser keduanya itu lebih berfokus ke Zetsu drivernya yang memang benar-benar unik banget dan melawan arus. Teaser keduanya ada di YouTube. Ada yang region lock, ada yang enggak juga guys ya. Karena dia itu lebih fokus ke drivernya. Channel YouTube-nya Bandai Mania juga upload kok. Dan enggak region lock ya. Selain di YouTube, banyak juga pasti kalian lihat seliweran di media sosial ya. Pasti dari kalian juga banyak yang udah lihat ya. Nih Ana bacain dulu deskripsi teaser kedua dari officialnya Kamen Rider di Twitter ya. Kamen Rider Zetsu teaser video kedua rilis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kamen Rider, rider dengan belt di dadanya muncul. Apa sebenarnya entitas yang baru terungkap bernama Capsem ini? Pahlawan baru Kamen Rider Zetsu masih diselimuti misteri. Selanjutnya, video teaser ketiga dijadwalkan rilis pada 20 Juli 2025. Nantikan kabar terbarunya. Masih ada teaser ketiga guys. Mau ada apa lagi nih ya? Dan udah pasti kita bakalan breakdown lagi dong ya. Jadi ya cukup padat ya. Tapi Ana udah siap mati-matian bahas semua info Zetsu yang keluar itu ke kalian ya. Nih Ana kasih tahu schedule-schedule-nya ya. Yang ke depan kira-kira itu bakalan ada apa aja. Jadi boleh dicatat guys. Jadi hari ini tuh teaser kedua kan ya. Dan ada eksibisi juga. Dimana ya untuk foto-foto eksibisinya juga pastinya udah bocor ya. Dan juga ada katalog mainannya dan lain-lain ya. Dan eksibisinya itu diadakan sampai tanggal 13. Dan hari Minggu kemungkinan bakalan ada CM atau video iklan dari Zetsu Driver yang sekalian memperlihatkan variasi form-form lainnya dari Kamen Rider Zetsu secara resmi dan lebih jelas. Pas Ana syuting ini malah udah keluar itu katalog mainannya, harga, tanggal rilis. Nah itu Ana bakalan bahasnya di video selanjutnya guys ya. Cuman nanti kayaknya CM jelasnya ya keluarnya itu hari Minggu ya. Dan tanggal 20 nanti kan ada teaser ketiga seperti yang sudah diumumkan tadi. Dan kemungkinan udah masuk tanggal 20-an nih. Bakalan ada apa? Ada Terebikun guys. Yang konteksnya itu entah Kamen Rider Zetsu atau saga-saga akhirnya si Gabu. Mungkin ya. Dan tanggal 25 Juli
movie Gabu itu tayang. Jangan lupakan guys ya, tayang di bioskop Jepang. Dimana nanti bakalan ada cameo dan aksi dari Kamen Rider Zetsu. Udah pasti ada ini ya, soalnya udah dikonfirmasi juga. Ini pasti ada yang rekam diam-diam, terus nanti bocor ke publik. Dan Anda juga udah pasti standby sih itu ya, karena bakalan ada info lagi yang keluar di hari penayangan Summer Movie. Masuk ke bulan Agustus, kemungkinan akan ada item pertama dari Kamen Rider Zetsu yang rilis sebelum beltnya ya, dimana Anda udah kasih tahu teorinya ini di video sebelumnya. Dan ada press con-nya, jangan lupa ya, ngasih lihat case utama dan juga trailernya. Dan barulah September itu Kamen Rider Zetsu tayang. Ya, seperti itu kira-kira ya. Dicatat aja tanggal-tanggal yang sudah Anda sebutkan. Jadi Anda tambahin prediksi juga. Jadi belum tentu ya, tanggal-tanggal tertentu ya benar akan berjalan seperti itu banget ya. Jadi ada yang udah confirm, ada juga yang sebatas masih prediksi Anda doang ya. Langsung aja kita breakdown teaser keduanya. Durasi teaser kedua ini tuh lebih lama dibandingkan yang kemarin. Untuk yang kedua ini tuh punya durasi 47 detik. Dan sepertinya ya banyak hal menarik yang bisa kita bahas nih ya. Dan kalian nanti komentarnya tetap sesuai konteks ya. Di awal kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bagian wajahnya itu tidak terlihat karena gelap. Banyak orang pasti yang bertanya-tanya ya di bagian ini main karakternya si Zetsu kah? Jawaban dari Ana ya bisa iya bisa tidak. Karena teaser ini tuh fokus ke drivernya. Ada kemungkinan pria ini tuh cuman kayak model iklannya aja. Tapi kita bisa memperkirakan outfitnya yang akan dipakai oleh MC-nya Zetsu nanti di serial kayak gimana. Jadi akan sama seperti yang model ini kenakan di teaser ini. Kayak misalkan iklan-iklan belt kan ya nggak selalu pakai aktor utamanya kan, makin kesini kan ya. Itu mah zaman dulu doang yang Heisei itu masih pakai Joe Odagiri ya, masih pakai si Sugami Soichi ya, sampai kapan gitu akhirnya ya hilang gitu, nggak dipakai lagi ya. Jadi ini ya perkiraan sih cuman kayak model doang ya. Selanjutnya si pria ini tuh berjalan dan di sekelilingnya terlihat latar yang memperlihatkan gambar Henshin Belt Kamen Rider yang sudah ada sejauh ini dari masa ke masa. Dari era Showa ada Ichigo tuh ya, Fitri, Raiderman dan lain-lain. Dan perlu disimak, ini bagian beltnya yang benar-benar disorot. Dan sama seperti teaser pertama, ini memperlihatkan gambar belt-beltnya itu pakai LED screen itu di sekelilingnya ya. Masuk ke era Heisei ada Kuga dengan Arkel-nya, ada Agito, Ryuki dan lain-lain ya. Sampai akhirnya ke era Reiwa. Memperlihatkan hidden Zero One driver dari Zero One. Sampai ke yang paling terakhir ada Henshin Belt Gabu dari seri Gabu yang sebentar lagi tamat. Jadi diliatin terus kayak di zoom, terus liatin lagi di zoom gitu ya. Jangan salah sangka, ini bukan rider-rider ini tuh bakalan pada hadir di Zetsu ya. Oh, tawuran dong ya. Tapi ini tuh cuman memperlihatkan kalau Kamen Rider sejauh ini ya identiknya itu dengan Henshin Belt yang dipasang di pinggang. Itu udah jadi ciri khas. Tradisinya sudah seperti itu. Tapi Zetsu kali ini tuh mau melawan arus tersebut ya. Jadi untuk memperlihatkan perbedaan, makanya disorot bagian ini. Nah, ini kira-kira outfit dari si human form-nya si Zetsu ya. Kalau Anda ngelihatnya pertama kali ini malah kayak outfit para corps di anime Attack on Titan. Pakai kemeja putih dan banyak safety belt-nya gitu. Tapi Anda ingatkan juga sekali lagi, kalau tema utama dari seri Kamen Rider Zetsu ini adalah agent ya. Inilah outfit para agent sepertinya. Jadi nggak cuma MC-nya aja, tapi nanti agen-agen lain sepertinya akan mengenakan outfit yang serupa ya. Udah kayak ini dong ya, zaman DGP ya, semuanya pada pakai outfit DGP semua ya. Udah kayak Squid Game juga lah. Bagian ini Anda suka Pak, serasa kita itu dikerjain dikit. Drivernya udah diposisikan di pinggang kan ya, seakan-akan mau langsung dipakai di pinggang. Tapi tidak jadi, diangkat lagi sama dia, langsung dipindah posisi ke bagian dada. Tapi misalkan ya, kalau kita udah beli DX Zetsu driver, mau dicobain di pinggang juga, ya boleh aja kalian cobain. Menariknya juga di sini ya, kalian bisa melihat Zetsu driver di bentuk defaultnya itu seperti apa. Kalau di sini bagian strapnya itu berwarna silver ya. Kalau nanti versi mainannya itu clear loh strapnya, bening ya. Biar light dari beltnya itu bisa kena ke situ, menjalar ke situ. Terus main drivernya berwarna clear black ya. Dan di bagian tengah terlihat bolong karena belum dimasukkan dengan capsum, yaitu itemnya. Bisa dibilang bagian tengah itu ya slot satu-satunya gitu untuk memasukkan para capsum akasi kapsul sistem. Tuh kan, di bagian tengahnya juga kayak ada buletan yang sepertinya itu juga akan jadi bagian lightnya yang bakalan keluar dari situ. Jadi itu mirip seperti Henshin Belt Gabu. Ada di tengahnya ada kayak titik itu yang nanti bakal keluar light ya. Jadi nanti si item atau si capsumnya harus berwarna clear agar lightnya itu bisa ngebias keluar juga.
Kalau misalkan solid color kan ya udah, lightnya ya ke situ, di situ doang, nggak keluar gitu ya. Ketika drivernya hendak dipindahkan ke dada, pencahayaannya main nih ya. Unik banget ini, dimana lightnya itu mengarah ke bagian dada si modelnya secara diagonal, set kayak gitu, yang ngasih indikasi untuk penempatan Zetsu drivernya nanti. Dan sudah, akhirnya Zetsu driver terpasang di bagian dada si modelnya. Karena melawan arus pindah ke dada ya untuk tahun ini, untuk Kamen Rider kita tahun ini. Jadi kita juga banyak yang bertanya-tanya dan sedikit resah gitu dengan bagian strap yang nanti bakalan dihadirkan oleh si Bandai. Terutama buat kita-kita nih yang pada mau beli mainannya. Strapnya gimana sih? Penyambungnya gimana sih? Takut kependekan lah, soalnya nanti emang mainannya kan lebih kebocil. Jadi takutnya kan ngekep banget gitu ya, ataupun gak muat sama sekali. Kalau yang kita lihat di teaser ini kan pasti lebih ke versi prop buat yang dipakai di serial nanti ya. Ternyata bagian strapnya itu sampai ke pinggang loh. Enggak kayaknya guys, enggak. Ini soalnya si strapnya kan belum dikunci ya, jadi kelihatan kayak panjang gitu. Jadi ketika udah dikunci nih ya, bagian belakangnya ya nanti kayaknya size-nya itu, si selempangnya itu ya seketiak lah ya. Ketika Zetsu driver sudah dipakai, terlihat di belakang si model pemakai ada kayak refleksi dirinya dalam jumlah yang banyak. Korega Requiem dah. Ini juga kode dan indikasi guys ya. Sebelumnya juga Ana udah kasih prediksi ini. Karena temanya itu agent, pasti ada organisasinya juga. Dan dalam organisasi tersebut, gak mungkin hanya satu agen saja yang bekerja. Tapi ada beberapa agen. Jadi ada kemungkinan di seri Zetsu nanti kita bakalan banyak melihat para agen yang bekerja selain Zetsu. Banyak agen yang artinya banyak rider. Mungkin ya. Dan ini dia close up look dari capsum utama yang akan dipakai oleh Zetsu. Kalau benar ini namanya itu Impact Capsum ya. Terlihat seperti bola gashapon yang seperti ada di zaman rumor. Dan gambar di dalam nih yang unik ya. Ada seperti gambar ridernya, yang sepertinya itu Zetsu dengan gaya gambarnya itu pixelated ya. Ini Ana senang banget sih mereka bikin gambarnya itu jadi pixel kayak gitu. Melihat lagi prediksi sebelumnya yang udah Ana bahas, di mana ketika si capsum itu diputar, nanti akan ada seperti animasi lewat gerakan gambar. Gerakan gambar pixelatednya ini yang makin ngasih kesan retronya itu lebih kental lagi. Sampai kayak gini diperhatiin juga dong. Jadi gambarnya tuh nggak cuman gambar ya animasi doang, tapi dibikin pixelated kotak-kotak kayak begitu guys ya. Jadi nggak sampai sebatas Zetsu-nya doang yang retro, tapi sampai yang ini juga dibikin retro pak ya. Kita lihat capsum utama dari Zetsu ini tuh sedang kayak melayang dan akhirnya tertancap pas di slot bulat yang ada di Zetsu driver. Setelah itu si model bersiap untuk berubah. Terlihat dari dia yang udah mulai berpose juga ya. Ketika di bagian ini terlihat drivernya itu sudah mulai mengeluarkan beberapa cahaya. Ini tipe lightnya kayak wavy gitu guys. Udah kayak keyboard Ana ini. Ini kemungkinan besar akan jadi bagian juga ketika standby soundnya juga berbunyi. Jadi mungkin standby-nya apa, nanti si lightnya tuh kayak seng. Nah, dan langkah selanjutnya si capsum yang sudah tertancap di Zetsu driver tinggal diputar menggunakan jempol ya. Aduh sayang banget mereka di bagian ini nggak ngasih lihat visual putaran di capsumnya ya. Pengen tahu gitu bener nggak prediksi Ana yang ada animasi gambar itu seperti kayak Shinken Disk yang udah dimasukkan ke si Shinken Maru. Ya yang pasti si capsum di Zetsu driver itu berputar dan lampunya juga pastinya ya main lagi ya. Jadi ini lampu di drivernya itu bener-bener jadi jualan utama mereka. Nah nanti ya nunggu video iklannya teman-teman ya. Dan abis ini juga pastikan Ana udah bahas juga lebih lanjut soal ini. Apalagi soal variasi-variasi foamnya dengan capsumnya lagi yang bermacam-macam. Di akhir diperlihatkan lagi bagian wajah si model dan ya masih gelap. Kalau cuman model doang ini kok rambutnya berasa terlalu stylish ya. Melihat dari outfitnya sepertinya Zetsu ini emang harus punya MC yang keren ya. Apalagi ya profesinya itu agent. Bukan nggak mau Ana sama yang ceria dan penuh semangat ya. Cuman berasa agak kurang cocok aja gitu dengan tema dan outfitnya untuk tahun ini ya. Ya tapi we'll see lah. Kemungkinan MC-nya itu ke reveal pas cameo di movie Gabu itu bocor ya. Kita lihat aja. Soma juga kan kemarin bocornya kayak begitu ya. Si model tadi berubah menjadi Kamen Rider Zetsu. Dan di akhir dia itu malah berpose ala Kamen Rider Nigo ya, mengepalkan tangan seperti itu. Disertai dengan bulan penayangan Kamen Rider Zetsu yaitu bulan September 2025.
Info tambahan sedikit di luar teaser ini, sekalian Anda bahas juga ya. Jadi udah dikuak juga logo dari Kamen Rider Zetsu. Ini terlihat wajah si Kamen Rider Zetsu tapi dari samping ya. Nah, logonya tuh seperti ini guys ya. Ini bukan logo title-nya ya. Logo title ya udah kita lihat, tapi ini kayak lebih ke logo lainnya dari si Zetsu. Mungkin nanti rider-rider lain juga punya logo-logo juga seperti ini guys ya. Serial Kamen Rider Zetsu seperti yang sudah dikonfirmasi juga, selain membawa tema mimpi juga kan akan membawakan tema agent ya. Dan selaras dengan tema itu, ada beberapa hal yang terungkap mengenai Kamen Rider Zetsu ini kemarin. Di antaranya motornya nih. Motornya kenapa? Motor dari Kamen Rider Zetsu itu akan bernama Zero katanya. 0, Zero ya. Jadi si Zero ini tuh akan menjadi partner agent dari Kamen Rider Zetsu. Katanya motornya ini tuh punya entitas sendiri. Nah, si Zero atau si motornya itu punya kode name lah ya. Jadi agent kodenya itu Zero. Ya, seperti yang tadi Anda bilang. Sedangkan untuk Kamen Rider Zetsu, dia itu agent kode 7 yang ketujuh. Jadi di sini langsung disatuin Operation kode 07 Mission Start. Entah ini tuh beneran referensi James Bond yang terkenal dengan 007-nya tanpa bau-bau James Bond juga. Sebenarnya si Zetsu ini kan ya memang Kamen Rider ketujuh di era Reiwa ya. Yang unik memang ini si entitas lain dari si motornya nih ya. Kemarin kan Ana udah sempat bahas base motornya si Zetsu ini yang katanya base-nya itu dari Honda CL250. Ada komentar bagus nih di kolom komentar video Ana kemarin. Jadi username-nya itu @traditionalart4544. Thank you ya bro ya. Ini Ana bacain aja komentarnya. Kalau bener base-nya itu CL250, maka rider machine pertama di era Reiwa atau Heisei maybe yang beraliran scrambler. Ini Anda nggak tahu nih scrambler apa ya. Masih sealiran dengan dual purpose kayak motor Gachard atau Zero One, tapi motor-motor scrambler lebih banyak dipakai sama rider-rider era Showa. Yang bikin Anda tuh kesemsem ya sama komentar ini, karena ya ternyata dari sini tuh terkuak dari si jenis scrambler itu ya ada referensi Showa-nya lagi. Banyak banget ya. Dan juga kemarin kita udah banyak ngomongin soal Yuya ya, Christopher Yuya, yang rumornya kenceng banget bakalan jadi penulis utama Zetsu. Masih rumor ya, jangan ditelan bulat-bulat. Sampai sekarang penulis utamanya siapa? Belum dipublikasi. Tetap kita tunggu soal ini ya. Sekarang Ana mau bahas sedikit soal bapak produsernya. Selain andil penulis, kita tidak boleh melupakan peran produser juga dalam rangka mensukseskan suatu seri Kamen Rider. Sudah dikonfirmasi, Toshinari Yanaka akan menjadi produser utama dari Kamen Rider Zetsu. Pertama kali dia itu jadi produser utama di Zetsu ini guys. Sebelumnya itu jadi asisten aja di X8, Build sama Kamen Rider Outsiders. Ada desas-desus kenapa si bapak ini yang jadi head producer. Agak sedikit bersinggungan sama penggunaan AI. Kemarin Zetsu itu sempat ramai dan jadi perkara ya perihal generate AI yang digunakan di teasernya. Di Kamen Rider Outsiders, di mana si bapak ini tuh jadi asisten produser, juga menggunakan AI. Pas bagian Foundation X ngejelasin kondisi bumi, dan di sequence perubahan Kamen Rider Zane yang terlihat ada beberapa latar tempat yang itu katanya generate AI juga. Ya dari sini kalian tahu arahnya kemana ya. Syukur pas Anda bahas kemarin soal ini ya mayoritas sih pada oke-oke aja sama penggunaan AI. Asal tidak berlebihan. Ada yang bilang kan, oh ini mimpi, nggak semua itu harus jelas. Jadi generate AI yang tidak merata itu justru jadi penerapan yang pas untuk sebuah mimpi yang kadang-kadang itu random. Dan nggak selalu terlihat jelas gitu ya. Dipilihnya si bapak ini, kalau kita tetap mau pikir positif ya mungkin biar penggunaan AI-nya juga jadi lebih maksimal. Karena case-case sebelumnya dia itu ya ternyata cukup erat lah singgungannya sama AI ini ya. Jadi untuk asisten produsernya ada Yusuke Minato. Jadi dia sebelumnya itu jadi head produsernya itu di seri Kamen Rider Gachard. Dan sekarang jadi asistennya bapak siapa namanya ini? Toshinari Yanaka ya. Jadi gitu aja guys ya. Sehabis video ini Anda bakalan bahas eksibisi dan juga form lainnya dari Kamen Rider Zetsu. Jadi stay tune terus aja guys ya. Anda udah tahu, jadi sabar aja ditunggu tanggal mainnya ya. Jadi udah pada bocor kan gambar-gambar perilisan mainannya sama foto-foto exhibitionnya. Jadi Anda juga berpacu banget sama waktu ini. Nggak bisa kalau misalkan dibahas besok-besok lagi Pak ya. Udah kelep nanti ya. Takutnya ada info-info susulan lagi. Jadi kita diskusi dulu mengenai teaser kedua ini yang sudah Anda bahas duluan. Jadi thank you buat supportnya, thank you buat kesabarannya. Jadi di sini Ana tidur dulu bentar ya. Bangun-bangun langsung tancap gas lagi. Komen aja di bawah guys ya. Like, share, subscribe. Bye-bye.